warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi aujaba alaina bil ihsan wa iqrabil alaina bil uluwati fi dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil iman wa ala alihi wa sahbihi sadiqina bil iman. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, identitas agama menjadi fenomena fundamental bagi masyarakat di Indonesia. Dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan, agama juga diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama yang pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat agama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar? Atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut jadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang hanya saja yang benar, Dia akan dianggap berakidah sangat. dengan demikian, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Andai saja sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, Radikal yang paling brutal. bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadi konflik vertikal, diagonal, Bahkan horizontal. yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika menjadi tema syari Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
عليها إنها لنعلم من يتبع الرسول إنا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul, dan kamu tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itulah sangat amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu perpindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau mustaqbalal kiblat. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang modern atau dikenal dengan istilah ummatan wasatah. Menurut Syekh Sabah Arifai dalam Tafsirul Madisil Tabi Ladi Salaman 23, kata wasaton menurut arti bahasa pertengahan, seimbang dan pilihan. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasaton. Namun sangat disayangkan hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam. Karena julukan umat muslim di kawasan ASEAN kini identik dengan umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam, berbagai aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di berbagai wilayah di negeri ini, mulai aksi pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Polda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur.
yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap modern penebar masalah, tapi sikap seorang penjahat, pembawa masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Sebelum kami akhiri siaran ini, kami akan mendendangkan sebuah syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pendidik Islam, dengarlah, Demi agama sadarlah. ulama pendidik Islam, dengarlah, Demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan bersama kerabat Hingga sebentar membeli pulsa. Indonesia sangatlah hebat dengan moderasi beragama guna mempersatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.